Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permadi Indra Pranata, NPM 18047. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai grup saya tentang modul ProModel. Nah, untuk rumusan masalah studi kasus yang saya ambil di sini adalah bagaimana cara membuat model untuk menganalisa antrian yang terjadi di SPBU 14.236.100. Tujuan dari ujian global ini adalah yang pertama, untuk mengetahui panjang antrian pada proses pengisian bahan bakar di SPBU 14.236.100. Yang kedua, untuk mengetahui lama waktu tunggu pada proses pengisian bahan bakar di SPBU. Yang ketiga, untuk mensimulasikan proses pengisian bahan bakar guna menghindari antrian yang panjang di SPBU menggunakan software ProModel. Nah, di sini pengertian antrian. Menurut Heiser, antrian adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian dan merupakan orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani, atau meliputi bagaimana perusahaan dapat menentukan waktu dan fasilitas yang sebaik-baiknya agar dapat melayani pelanggan dengan efisien. Terus yang kedua adalah karakteristik antrian. Karakteristik antrian yaitu merupakan aturan antrian yang mengacu pada peraturan pelanggan yang ada dalam barisan untuk menerima pelayanan yang terdiri dari yang pertama, first come first service atau first in first out, yaitu pelanggan yang pertama datang pertama dilayani. Yang kedua, last come first serve atau last in first out, yaitu sistem antrian pelanggan yang datang terakhir pertama dilayani. Yang ketiga, service in random order atau zero, yaitu panggilan berdasarkan peluang acak, jadi tidak melihat pelanggan itu datang pertama atau datang terakhir. Yang terakhir, shortest operation time, yaitu sistem pelayanan yang membutuhkan waktu pelayanan tersingkat mendapat pelayanan pertama. Terus untuk model struktur antrian itu ada 4. Yang pertama, single channel single fase, artinya itu dalam satu jalur antrian itu hanya ada satu server atau satu pelayanan. Terus yang kedua adalah single channel multifase, artinya dalam satu jalur antrian itu ada beberapa pelayanan yang harus dilalui untuk selesai. Yang ketiga, multi channel single fase, artinya beberapa jalur antrian itu hanya memiliki satu pelayanan atau satu server. Terus yang terakhir, multi channel multifase. Nah, ini artinya beberapa jalur itu juga memiliki beberapa layanan, jadi banyak jalur banyak layanan. Terus ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. ProModel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Nah, untuk studi kasusnya di sini SPBU 14.236.100 merupakan salah satu stasiun pengisian bakar umum yang terletak di Jalan Manegro. Salah satu cara memberikan pelayanan terbaik adalah dengan memperhatikan keseimbangan jumlah fasilitas dengan jumlah pelanggan yang akan dilayani untuk menghindari antrian yang panjang. Untuk itu, guna memperlancar usahanya, SPBU 14.236.100 mensimulasikan proses pengisian bahan bakar dengan menggunakan software ProModel. Nah, untuk waktu penelitiannya ini pada bulan Februari 2018, mulai pukul 15.00 sampai 17.00. Nah, untuk data pengamatan yang diamati yaitu adalah pertama itu menunggu giliran dari pelanggan yang masuki SPBU, terus pengisian bahan bakar, setelah itu meninggalkan lokasi. Jadi dari 3 aktivitas ini di total waktunya berapa menit. Terus untuk flowchartnya itu yang pertama itu mulai, kemudian studi pustaka dan studi lapangan, setelah itu latar belakang, setelah itu perumusan masalah, setelah itu baru diambil tujuan penelitian. Terus pengumpulan data yaitu data umum antrian, identifikasi waktu antrian, dan penentuan jumlah antrian. Setelah itu pengolahan data menggunakan software ProModel. Dari model yang dibuat dari software ProModel itu diverifikasi dan
validasi, setelah itu baru diambil kesimpulan dan saran. Nah, untuk running programnya, yaitu pertama kita buat file dulu, file modelnya. Pertama kita klik file, lalu klik new. Nah, di sini terserah mau kasih nama apa, kita kasih misal simulasi SPBU 14.236 terus ini waktunya adalah kita menggunakan waktu menit. Untuk distance unit itu adalah kayak jarak, kita menggunakan meter. Oke. Nah, setelah itu kita buat modelnya. Pertama kita klik build, lalu kita klik location. Nah, di sini ada ikon-ikon untuk mewakili modelnya. Yang pertama kita akan ambil yang ini dulu, anti spot, lalu taruh sini. Terus kita kasih nama. Kita kasih nama misal ini kedatangan pelanggan. Itu tadi kita pilih config with atau bisa dibilang ini antrian. Nah, kita kasih nama antrian. Setelah itu kita ini operator, kita kasih nama dulu. SPG. Nah, setelah itu kita buat entitasnya, itu entitasnya adalah mobil. Kita klik lalu entities, lalu cari mobil. Setelah dari entities, lalu kita lanjut ke rival. Untuk entitiesnya tetap yaitu mobil. Lokasinya pertama kita dalam pelanggan. Kita di sini kita isi 1, first time ini aja. Untuk occurrence isi infinite, definisinya 1. Terus lanjut tasnya car, mobil, lokasinya nanti milik antrian. Ini juga sama, kita kasih 1, infinite 1, terus sama sampai lokasinya isi semua. Setelah semua, lalu kita lanjut ke processing. Nama tetap sama, yaitu mobil. Lokasinya pertama kedatangan pelanggan, lokasi dikosongi. Terus ini juga sama, mobil, destinasi ke antrian. Terus untuk move logic ini adalah data pengamatan kita. Jadi untuk masukinnya
kita menentukan bantuan start bit. Ini masukkan datanya. Setelah semua masuk, lalu kita klik auto fit, pilih discrete distribution, isinya sama, terus oke. Nah, di sini kita cari yang nominalnya paling besar. Di sini adalah yang paling besar itu binomial. Setelah itu kita klik export. Di sini kita pilih yang besar tadi binomial. Kita sini report, yang ini start bit ini kita ganti pro model. Sudah, setelah itu klik terus move forward, langsung kita paste. Udah. Terus untuk selanjutnya juga sama untuk lokasinya kita ganti ke Andrian, tabulasi kosong, waktunya juga sama, destinasinya nanti ke petugas SPBU. Terus masukkan datanya. Untuk prosesnya juga sama, kita klik auto fit, lalu pilih discrete distribution. Oke, terus ini kita cari yang paling besar yaitu binomial, terus kita ekspor binomial, aplikasinya kita ganti per model. Oke, setelah itu ini langsung kita paste. Terus lanjut lagi yang terakhir. Oke, sama aplikasi kita petugas SPBU. Nah, di sini destinasinya itu kita pilih exit karena setelah petugas SPBU tidak ada layanan lagi. Juga sama seperti tadi, discrete distribution. Oke. Nah, ini kan ada cuma Poisson, kita pilih Poisson. Ini Poisson, report, aplikasinya kita pilih model. Paste. Oke. Nah, setelah dari processing lalu kita lanjut ke simulasinya. Pertama klik simulation, terus pilih option, terus untuk rentannya ini kita isi sesuai jam pengamatan kita, lama jam pengamatan kita. Terus untuk clock precision kita isi 1 menit, terus number of repetition kita isi 10. Oke. Setelah itu baru kita run.
itu kita klik yes. Ini pilih all, oke. Lalu kita klik entity activity. Nah, jadi di sini pada pengulangan pertama kelainan satu mobil itu membutuhkan 13,64 menit, terus pada pengulangan kedua membutuhkan 18,56 menit, sampai yang terakhir yaitu 16,51 menit. Sekian dari running program per model, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.